Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Merisabella, NPM 19012010011 dari kelas Bisnis Internasional C, Prodi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mereview jurnal analisis daya saing dan strategi ekspor singkong olahan Indonesia ke Cina. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus, dan penulisnya yang bernama Fujiyi, yang kedua Jono M. Munandar, yang ketiga Abdul Qohar Irwanto dari Manajemen IPB, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dipublikasikan di Jurnal Manajemen dan Organisasi volume 9 nomor 2 bulan Agustus tahun 2018, halaman 91 sampai 101. Yang pertama, latar belakang dari jurnal tersebut adalah besarnya kebutuhan singkong Cina mendorong Indonesia melakukan ekspor singkong. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat mengoptimalkan potensinya dalam industri pertaniannya, mengingat tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan lahan yang sangat besar, serta didukung pula oleh sektor tenaga kerja yang melimpah. Salah satu kendala produksi singkong olahan Indonesia adalah rendahnya produktivitas. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi yang masih minim dan produksi yang masih banyak dilakukan secara manual, sehingga kapasitas produksi tidak bisa optimal dan efisiensi produk belum tercapai. Diperlukannya untuk standarisasi kualitas produk singkong agar serapan pasar singkong lebih tinggi. Pengembangan produk seperti singkong olahan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas singkong. Pada tinjauan pustaka ini, jurnal ini memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan olahan singkong serta memuat sumber yang menganalisis olahan singkong bahkan dari segi pemasaran lokal hingga internasional sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dari sumber tersebut, yang pertama ada pertanian. Penulis memperhatikan database dari segi pertanian Indonesia dalam mengelola ekspor dan impor. Contohnya seperti ekspor komoditi pertanian berdasarkan negara tujuan tahun 2015 sampai 2016. Yang kedua ada pemasaran global. Penulis menjelaskan bahwa strategi pemasaran global sangat penting dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara tujuan. Menurut Kristanto tahun 2013, keunggulan bersaing menurut Kigen dan Green akan muncul jika ada kesesuaian antara kompetisi-kompetisi khusus atau distinctive competitions dengan faktor-faktor yang mampu menyebabkan kesuksesan di dalam industri. Daya saing suatu negara mengacu pada peningkatan kemampuan produksi dan kapasitas secara reguler. Yang ketiga ada pengembangan agroindustri. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan agroindustri berbasis singkong dan mengidentifikasi indikator kunci dalam pengembangan agroindustri berbasis singkong. Penelitian ini menggunakan penelitian eksplorasi dan diambil di lokasi Jawa Tengah, Indonesia. Data yang digunakan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta indikator kunci dalam pengembangan agroindustri berbasis singkong meliputi perspektif keuangan, pasar, proses internal, dan tumbuh serta belajar. Kemudian ada 3 metode penelitian. Penulis menggunakan 3 jenis untuk pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan data primer dan sekunder seperti data laporan ekspor komoditas singkong olahan. Yang kedua, data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan berfungsi memberikan latar belakang serta opini mengenai daya saing singkong. Yang ketiga, melalui wawancara seperti para ahli pakar pemasaran, pasar agronomi, pengusaha eksportir singkong, dan pengusaha importir singkong.
Kemudian menganalisis 3 metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut. Yang pertama, data dalam penelitian ini dihitung menggunakan software Microsoft Excel. Dalam data tersebut kemudian dianalisis menggunakan alat Relevant Competitive Advantage atau RCA untuk mengetahui daya saing komoditas singkong olahan Indonesia dibandingkan negara lainnya. Yang kedua, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling atau teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Data sekunder terkait singkong olahan dicari dari kementerian, balai atau lembaga penelitian, dan pengembangan atau institusi pendidikan terkait. Yang terakhir ada analisis faktor-faktor internal dan eksternal dikombinasikan dengan RCA dan BRCA digunakan sebagai input untuk menentukan strength, weakness, opportunity, dan threat atau SWOT. Analisis SWOT dimulai dengan menganalisis lingkungan sekitar industri pengolahan singkong menggunakan analisis matriks IFA atau Internal Factor Evaluation dan EFA, External Factor Evaluation. Dari metode penelitian tersebut terdapat hasil penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis RCA singkong olahan di pasar global pada tahun 2013 dan 2014, komoditas singkong ekspor Indonesia memiliki daya saing dan keunggulan komparatif namun sangat lemah. Daya saing singkong olahan Indonesia tertinggi hanya terjadi di periode tahun 2013 yaitu sebesar 1.457. Yang kedua, kondisi lingkungan internal harus menjadi perhatian Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor singkong olahan dengan mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan melalui perumusan strategi yang tepat. Sementara itu, kondisi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang cenderung mengalami perubahan yang sangat cepat harus mampu diimbangi dan diakomodir dengan membuat strategi yang dinamis. Yang selanjutnya, hasil AHP berdasarkan hasil sintetis pembobotan pada analisis vertikal dan analisis horizontal diketahui bahwa untuk meningkatkan daya saing singkong olahan Indonesia, petani singkong yang merupakan bagian dari usaha ini menjadi prioritas utama sebesar 0,440 dengan kriteria produk singkong olahan yang menjadi prioritas utama adalah strat atau pati dengan bobot sebesar 0,233 dan alternatif strategi terbaik dalam meningkatkan ekspor singkong olahan Indonesia adalah dengan adopsi dan penerapan teknologi terkait peningkatan produktivitas. Kemudian terkait dengan strategi yang memiliki prioritas utama yaitu strategi adopsi dan penerapan teknologi, singkong biasa diolah menjadi berbagai jenis produk industri. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut, yang pertama, komoditas singkong di Indonesia di pasar ekspor global selama periode 5 tahun dari tahun 2012 sampai 2016 memiliki rata-rata indeks RCA kurang dari 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekspor Indonesia masih rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa singkong olahan Indonesia memiliki daya saing yang masih rendah. Kemudian yang kedua, penggabungan faktor internal dan eksternal dilakukan dalam lingkup strategi penetrasi pasar, diantaranya dengan mempertahankan keberlangsungan pemenuhan permintaan negara pengimpor singkong. Yang ketiga, alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan daya saing ekspor singkong olahan Indonesia adalah petani singkong yang merupakan bagian dari usaha ini. Sekian presentasi dari review jurnal tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.